hal-hal yang dilarang untuk dibekam. Ini perlu kita sampaikan juga, apabila nanti Bapak Ibu sekalian ada bekam di luar yang belum berstandar PBI ya, yang belum standar PBI itu biasanya mungkin tidak sama dengan yang sudah standar PBI. Karena dari PBI sudah memberikan standar pelatihan 2 hari, mengurus standarisasi juga 2 hari, kemudian di situ diuji mana saja yang boleh dibekam. Baru lulus, setelah itu baru ngurus surat izin sampai Dinkes, sampai ke Pemkab untuk ngurus izinnya. Satu baru keluar. Kalau belum ada itu tidak bisa direkom untuk belum punya sertifikat yang punya logo hologram itu belum bisa direkom untuk ngurus izin. Jadi kebetulan saya ini sudah semuanya sudah terlampaui, dan saat ini kami dijadikan ketua PBI Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada subuh kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulai ini dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang keterkaitannya dengan bekam ya. Dulu sudah saya sampaikan Tibun Nabawi ya. Tinggal sekarang secara umum itu kemarin sudah Tibun Nabawi sudah, sekarang menginjak ke bekam. Jadi kami mempelajari bekam karena ada dasarnya, yaitu ada sabda Rasulullah SAW yang artinya pada waktu aku diisrokan bahwa setiap melewat segerombolan para malaikat memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan ke umatnya untuk berbekam. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa beliau bekam pada waktu umroh, yaitu pada waktu dia pakaian ihram, dan waktu itu menggunakan pada waktu ihram kemudian berbekam di bagian punggung dan punggung kaki. Ini kedua hadis tersebut salah satu hadis yang untuk dasar kita melaksanakan bekam dan bekam pada hari puasa, baik puasa yang Ramadan maupun puasa sunnah. Yang kemudian sekarang sedikit sejarah bekam. Dulu bekam namanya cantuk, ya, dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, yaitu dengan sumbunya sapi atau dengan gelas dan sebagainya dipasang dengan api, kemudian dikopkan baru dilukai. Dan pelukaan itu belum menggunakan jarum, masih menggunakan pisau.
Sekarang berkembang sudah, bekam itu sekarang tidak menggunakan itu lagi, dan sekarang sudah maju, yaitu dengan menggunakan kop, kemudian ada pompa untuk mengkop tersebut, kemudian ada jarum, ada pisau bisturi. Pisau bisturi itu pisau yang digunakan untuk bedah, mungkin di kedokteran. Tapi yang rata-rata permintaan orang yang mau bekam adalah menggunakan jarum, karena tidak terlalu resiko. Karena kalau menggunakan pisau itu lukanya terlalu lebar, sehingga kurang pas lah menurut saya, karena banyak darah yang keluar. Kalau pakai jarum kita aman, karena apa? Masuknya jarum itu sudah diatur hanya 0,2 mm, jadi sedikit sekali untuk melukai kulit. Nah, itu sedikit perkembangannya. Kemudian sebelum dibekam itu kan perlu ditanyakan apa penyakitnya. Kalau itu penyakitnya parah, ya kita belajar dari pengalaman, yaitu dengan diagnosa lidah. Diagnosa lidah ternyata ini bisa untuk mencari akar permasalahan suatu penyakit. Apabila kita lidahnya itu retak di ujung pangkal atau di tengah ataupun di ujung lidah, itu bisa nanti diarahkan ke penyakit mana. Karena kalau retaknya di pangkal lidah ini kurang kasih sayang ibu atau orang tua. Jadi mungkin ada permasalahan yang di empat itu selama ini, sehingga menimbulkan penyakit. Ternyata begitu. Setelah ditanya-tanya begini, kemudian memang ternyata ada dimarahi ibu, mungkin dia bandel dan sebagainya, tapi nggak sampai mengutarakan, nggak sampai minta maaf. Akhirnya lama, mungkin sampai 20 sampai 25 tahun setelah penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ternyata itulah permasalahannya, sehingga untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah itu baru kita uraikan ke situ, ke sasarannya. Jadi nanti apabila penyakitnya ini ke arah rohani, kita arahkan ke terapi Al-Quran, yaitu ru'yah. Dan apabila penyakitnya jasmani, kita arahkan ke ini badan fisiknya, itu bekam. Kemudian kalau seputaran hidung dan tenggorokan itu diarahkan ke gurah, kalau menurut terapi ini. Jadi kelihatannya mudah tapi susah dipelajari untuk masalah ini lidah. Kemudian yang kedua juga ada metode mata. Itu mata juga sama, hampir sama dengan lidah kalau saya pelajari. Mata itu kalau yang sebelah kanan itu ada permasalahan dengan ibu. Kalau ada yang sebelah kiri itu ada permasalahan dengan bapak. Jadi di dalam mata apabila diperhatikan itu ada ini, ada garis-garis dan lengkung-lengkung yang banyak. Kalau itu untuk anak kecil itu masih bersih, masih bagus. Kalau beberapa kasus yang pernah saya alami juga gitu, saya coba dengan metodologi ini kok pas gitu loh, termasuk yang lidah tadi. Kemudian diarahkan ke bekam maupun terapi Al-Quran maupun gurah. Sehingga kalau mata itu sebelah kanannya ini merahnya banyak atau terus garis-garisnya lurusnya itu bisa dilihat di situ, nanti juga terkait dengan penyakit yang dirasakan. Jadi ternyata begini-begini, karena sama kalau ibu ya, umpama seorang ibu kena penyakit kanker atau tumor, itu bisa jadi karena mangkelnya sama atau dendamnya sama orang tua atau ibunya dulu, itu bisa diceritakan 20 tahun kemudian. Ternyata setelah penyakit kanker dan tumor itu dibawa ke rumah sakit, dioperasi dan sebagainya, sudah sembuh-sembuh. Lah ternyata menurut ini yang menyampaikan kepada saya itu cukup itu aja, diteliti lewat mata. Kemudian setelah ditanya diurut sampai orang tuanya memberikan maaf kepada si anak tersebut,
di terapi Al-Quran, di ruqyah, ternyata kanker itu mudah kelihatannya kok, di ruqyah aja bisa sembuh ternyata. Tapi tidak serta-merta sekali ruqyah bisa sembuh. Mungkin ada 3-7 ruqyah itu baru bisa sembuh. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh ahli-ahli ruqyah maupun ahli bekam. Itu untuk mengawalinya. Kemudian manfaat daripada bekam. Dulu juga saya sampaikan, tapi mungkin sekarang bisa ditambahkan lagi sedikit. Manfaat daripada bekam yang pertama adalah untuk membuang angin di dalam tubuh. Yang kedua bisa untuk menyembuhkan asam urat, kolesterol, kemudian sakit-sakit yang lain, pegel-pegel di seluruh tubuh, ya termasuk sampai dengan tadi yang saya sampaikan, kanker. Itu manfaatnya diantaranya begitu. Kemudian yang kedua adalah 9 titik sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW atau yang dianjurkan. Yang pertama adalah kita bekam sebagian ini, bagian kepala atas ini. Itu bisa menyembuhkan penyakit yang di kepala. Kemudian di leher juga yang leher kaku-kaku, ya jadi leher tapi yang bagian belakang ini, kanan kiri bagian belakang. Kalau bagian samping atau depan tidak bisa karena itu terdapat banyak urat saraf. Kemudian yang berikutnya turun sampai ke sini, ke punuk. Itu namanya kahil. Kahil adalah tempat titik yang paling istimewa karena di situ bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Sesuai dengan hadis itu 32 penyakit disembuhkan lewat titik bekam yang di kahil sini. Makanya itu bekam di titik kahil itu wajib untuk dilaksanakan. Orang-orang bekam itu wajib di situ. Kemudian bawah ke pankreas kanan kiri juga. Terus bawahnya lagi, mudun lagi sampai sini juga banyak penyakit itu. Kemudian di ini titik di boyok, turun lagi di dekat pinggul, dekat bokong. Itu mengarah ke alat kemaluan dan sebagainya. Terus sampai ke kaki, ujung kaki itu punggung kaki. Itu semua adalah titik-titik sunnah yang dianjurkan. Kemudian dalam perkembangannya, dokter-dokter Islam mengadakan penelitian bahwa bisa ke tempat-tempat lain, yaitu mana yang sakit itu bisa dibekam, tapi nggak boleh pada yang posisi yang sakit, jadi di sebelah-sebelahnya. Itu perkembangannya. Kemudian setelah itu hal-hal yang dilarang untuk dibekam. Ini perlu kita sampaikan juga apabila nanti Bapak Ibu sekalian ada bekam di luar yang belum berstandar PBI ya, yang belum standar PBI itu biasanya mungkin tidak sama dengan yang sudah standar PBI. Karena dari PBI sudah memberikan standar pelatihan 2 hari, mengurus standarisasi juga 2 hari, kemudian di situ diuji mana saja yang boleh dibekam. Baru lulus, setelah itu baru ngurus surat izin sampai Dinkes, sampai ke Pemkab untuk ngurus izinnya. Satu baru keluar. Kalau belum ada itu tidak bisa direkom untuk belum punya sertifikat yang punya logo hologram itu belum bisa direkom untuk ngurus izin. Jadi kebetulan saya ini sudah semuanya sudah terlampaui dan saat ini kami dijadikan ketua PBI Kabupaten Malang. Ya, jadi ketua PBI Kabupaten Malang. Tadi saya menyampaikan masalah yang dilarang dibekam. Titik-titik yang dilarang dibekam adalah pada setiap sendi atau siku-siku. Ini kan ada sendi-sendinya. Kemudian sini dan lutut. Kemudian pokoknya yang bersendi-sendi itu. Kemudian yang kedua adalah semua lubang-lubang yang ada di tubuh. Mesti seperti di telinga ini ada lubang, nggak boleh dibekam. Hidung nggak boleh dibekam. Di mulut juga nggak boleh dibekam.
Dan lubang yang 2 itu juga tidak boleh dibekam. Termasuk para ibu-ibu yang sedang haid maupun hamil yang sudah tua itu tidak boleh dibekam. Itu larangan-larangan yang dibekam. Tempat-tempat titik yang untuk dilarang untuk dibekam. Kemudian teknisnya ini saya akan mengembangkan bekam sunnah. Jadi setiap mau bekam itu ada doa perlindungan. Jadi kita meminta kepada Allah SWT dengan ikhtiar untuk mencari kesembuhan kesehatan badan kita minta kepada Allah agar disembuhkan segala penyakit yang dia derita. Bukan karena bekamnya yang menyembuhkan, tapi karena Allah juga yang menyembuhkan. Jadi bekam hanya perantara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Itu tekniknya. Kemudian untuk perlukaan. Perlukaan itu kita gunakan metode tawaf. Jadi kita mutar seperti orang tawaf. Jadi 2 kali putaran biasanya lakukan. Kan waktu pelajaran kita juga hanya lurus-lurus gitu aja. Namun perkembangan dengan bekam sunnah ini muter kebalikan searah jarum jam. Jadi 2 kali putaran sudah cukup. Sudah banyak itu titik-titiknya. Kalau terlalu titiknya batur banyak nanti juga khawatir darahnya berlebihan. Jadi secukupnya aja sudah cukup, ya sudah, sehingga nanti tidak terlalu banyak luka yang ditimbulkan itu. Itu kondisi jarum hanya 0,2 mili, jadi nggak terasa kalau kita bekam ini nggak terasa. Ya, jadi prosesnya kita pertama minta doa perlindungan pada Allah, kemudian kita punggungnya atau yang mau dibekam kita telusuri pakai kop dan gunakan minyak zaitun. Kemudian setelah itu berapa kali udah dianggap sudah bisa berkumpul darah-darah tersebut, baru kita lakukan pengekopan. Dalam pengekopan itu nggak terlalu lama, hanya 5-7 menit. Kemudian kita lukai. Setelah dilukai tutup lagi, dikop lagi. Nah, setelah itu keluar darah. Ini jarak antara perlukaan sampai dengan pelepasan kop itu antara 5-10 menit. Lihat kondisinya, kondisi kulit tersebut, sehingga tidak boleh terlalu lama. Kalau sudah keluar plasmanya sudah keluar, ini segera dicopot kopnya, sehingga tidak sampai bekam kita sampai melepuh. Kan kadang-kadang ada saya dicurhati sama klien bekam bahwa pernah bekam malah sampai melepuh. Ya kayak gitu karena tidak mengikuti aturan-aturan yang dilaksanakan oleh PBI. Kayaknya begitu. Karena ngekopnya terlalu lama sehingga tidak tahu bahwa itu plasma sudah keluar dan segera diambil, diteruskan aja sampai melempuh dikeluarkan. Nah, ini permasalahan yang sering perbedaan antara orang terapis bekam yang sudah berstandarisasi dan sama yang belum. Maka saya harapkan kepada rekan-rekan mungkin ada yang menjadi terapis bekam, marilah kita bergabung dengan PBI. Kebetulan saya yang ketuanya di Kabupaten Malang, jadi nanti kita rekom apabila sudah memenuhi syarat untuk mengurus izinnya. Jadi kita bergabung aja di sini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ajang yang beberapa kali kita menggantikan kultum subuh yang sering kosong. Alhamdulillah sekarang sudah ditambah lagi kita, yaitu khususnya hari Rabu ini, yaitu Bapak Paundi yang sudah bisa membantu kita untuk mengisi kultum subuh. Yang kedua, untuk jatahnya Pak Ajang pada hari Kamis seperti ini, kemarin koordinasi bertiga kita lakukan seperti ini. Jadi yang pertama saya, kemudian Pak Ahmad, kemudian berikutnya Pak Ajang, kembali lagi ke saya. Jadi ini informasi yang terakhir khususnya untuk mengatasi ini kekosongan pada
pelaksanaan kultum subuh. Kemudian nanti tolong Pajang nanti apabila suatu saat Pajang ada di sini juga, kalau memang ada para ustadz yang mengisi kultum subuh ini tidak hadir, kami persilakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Demikian kultum subuh yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.